Oke, trend switch to bearish ya. Jadi per hari ini tren kita switch menjadi bearish. Kenapa bearish ya? Yang pertama, daily udah confirm close di bawah MA 200. Tapi kan bisa kayak gini Bang, bisa aja di bawah MA 200 lalu mantul. Ya bisa aja. Cuman kita harus melihat beberapa sudut pandang dari segi chart. Terutama yang pertama adalah weekly ya. Ini weekly dulu kalau kita perhatikan ya. Di situ kalau kita lihat ada yang namanya EMA 200 di weekly yang itu belum tersentuh, yaitu ada di sekitar area 24.000. Kemarin 23.800, 23.900 ya. Dan trennya dan candlenya kalau kita lihat ini benar-benar dominansi tren candle bearish ya. Sekali lagi dominansi ini adalah dominansi candle bearish gitu kalau kita lihat di sini, oke? Nah, jadi artinya ini akan menjadi momen yang menarik untuk short every bunch ya. Jadi target aku sih sebenarnya ya 23 sampai 21 ribu. Di sini baru serok gitu. Di kotak area ini. Bisa nggak kira-kira ke situ? Kalau kita lihat dari dari weekly ini bisa. Kenapa? Kalau kita lihat RSI itu masih tinggi. Masih di 45 levelnya. Ya kemungkinan bisa lah mungkin ke level di sini lagi mungkin ya kan. Tapi kalau kita lihat dari historical itu kalau mau bullish itu weekly-nya tuh harus sentuh di oversold-nya dulu di sini nih. Ya, mendekati oversold atau udah oversold sama sekali gitu. Bisa nggak Bang tiba-tiba di tengah lalu mantul? Bisa aja tapi itu bukan tren yang kuat gitu. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan benar-benar bearish banget ya. Dan kita akan melihat lagi news yang kali ini dan kita untuk lihat short termnya. Ya, untuk short term ya seperti biasa, apakah kita akan melanjutkan short gitu ya atau kita mencari titik longnya. Nah, tadi aku udah buat areanya. Ya, ini tergantung newsnya karena sekarang udah target juga sebenarnya di area 25.000 ya. Apakah dia akan membentuk pattern-pattern atau candle-candle konsolidasi di sebelah sini ya kan, karena ini ada support to resist juga, kemudian baru naik untuk retest kemudian melanjutkan penurunan. Nah, jadi bisa aja kayak gini tergantung newsnya. Kenapa? Karena di sini tuh kan area yang bisa dibilang lumayan banyak juga ya resistnya, dan kalau dibilang demandnya banyak enggak juga gitu, karena orang lebih banyak yang nunggu kalau dilihat itu di area sekitar 22.000 sampai 23.000 gitu. Kalau untuk sekarang kayaknya nggak kuat-kuat banget, tapi bisa aja untuk small bounce gitu ya. Kenapa? Karena dia ya mungkin ada retestnya dulu gitu kan, baru kita lanjutin shortnya. Tapi kalau untuk 4 jam ini benar-benar ngeri sih ya. Kalian bisa lihat ini full candle, full bearish semua ya untuk 4 jamnya. Tapi bisa aja diangkat ya seperti biasa lah ya, candle konsolidasi yang udah terjadi berkali-kali di situ. Oke. Nah, jadi nextnya apakah yang akan terjadi? Ya nextnya kita tunggu news saja yang sebentar lagi juga akan new moon ya. Biasanya new moon itu akan ada small bounce atau sedikit pump dulu baru akan melanjutkan penurunannya. Nah, kita lihat lagi dari sini dari coin glass. Nah, untuk coin glass di sini sentimennya itu kalau kita lihat liquid long atau short, kemudian long short rasionya itu orang di sini kayak masih masih bullish gitu. Kalian bisa lihat ya, sentimennya masih bullish gitu. Kemudian kalau dilihat dari long atau short rasionya di sini untuk 4 jam ini udah mulai banyak yang bukan mulai banyak ya. Balance saja lah ya. Kita bilang balance ya 50, 67, bahkan di Bitfinex itu pada ngelong ya. 67% di sebelah situ. Kita melihat di sini banyak rasio. Kalau di Binance netral ya 50-50. Tapi kalau misalnya untuk yang daily lah kita bilang itu udah bener-bener kayak 55 lah ya, 55 45 45 lah. Orang cenderung ke arah short atau ke arah bearish gitu. Kalian bisa lihat juga di marketnya kayak gitu. Oke. Nah, untuk sementara waktu belum ada yang lain. Altcoin juga sepertinya akan menjemput weeknya yang kemarin. Kalau aku sih lebih berfokus pada mencari titik-titik Bitcoin dulu, karena kalau Bitcoinnya aman, kalian mau masuk di altcoin apapun nggak bakal ada ketinggalan. Jangan sok-sokan nyari dip, belanja di dip A, di dip B, koin A, B, C, padahal Bitcoinnya belum aman. Carilah ketika Bitcoin aman. Biarkan kalian telat di altcoin tuh nggak apa-apa. Paling bedanya tuh cuma 6 atau 7% lah, itu nggak banyak lah. Tapi kalau Bitcoin aman, altcoin kalian masuk udah naik sekitar 6-7% dari bener-bener dipnya. Kalian dikasih 10%, 20% pun gampang gitu, oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Bye-bye.